Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa mulai. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk presensi silahkan tuliskan nama, nomor absen, kelas dan juga jurusan di grup WhatsApp ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang terbiasa saling mengingatkan dan berbuat baik. Selanjutnya pada pekan ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia di akhirat atau iman kepada hari akhir. Tapi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu, pertama, menjelaskan tentang hari akhir secara benar. Kemudian, menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan bersungguh-sungguh. Lalu, mendeskripsikan fungsi dan macam-macam hari kiamat secara lengkap, menerangkan dalil Nabi tentang hari kiamat secara akurat, menguraikan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat dengan rinci, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan tepat, kemudian mengidentifikasi peristiwa yang terjadi di hari akhir secara tepat. Dan yang terakhir, menyusun gambar contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dengan benar. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu hari akhir atau hari kiamat? Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israel. Selanjutnya, fungsi iman kepada hari akhir. Kan Mbak Winda Safitri minta tolong dibacakan ya fungsi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. 1. Sebagai pemelihara diri manusia harus tindak dan beramal. 2. Sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menjauhi semaksimal mungkin. 3. Sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. 4. Sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. 5. Sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk pada manusia. Baiklah, terima kasih ya Mbak Winda. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Tuh, Mbak Amanda ada tidak? Mbak Amanda Apriliani. Tolong dibacakan ya Mbak. Ini kiamat sugro dan kiamat kubro.
alasan adalah kiamat itu yaitu akhirnya kita waktu yang benar lalu maksud kematian itulah alam kiamat amat semesta bersisa dan akan datang. Baiklah, terima kasih ya Mbak Amanda. Jadi, macam-macam hari kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Selanjutnya, dalil lagi adanya hari kiamat. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian dalil yang lainnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai dengan 6 dan Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan 10. Nanti untuk Al-Quran Surat Al-Waqi'ah dan juga Al-Qiyamah silakan dicek di Al-Quran ya beserta terjemahannya. Mbak Sefnala Surya, minta tolong dibacakan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda terjadinya kiamat tuh ketika seorang budak perempuan. 2. Ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersarang dan truk kemudian film kerja atau waktu amat pendek. 6. Munculnya Dajjal. 7. Terbitnya matahari. Baiklah, terima kasih ya Mbak Sefnala Surya. Jadi tanda-tanda hari kiamat seperti yang sudah dibacakan oleh Mbak Sefnala Surya tadi ya. Maksudnya dari yang pertama ini ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya, yaitu ketika ada seorang budak perempuan yang berhubungan dengan majikannya kemudian melahirkan seorang anak, maka anaknya akan menjadi tuannya atau majikannya. Kemudian selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Tolong untuk Mbak Novita Dewi Saputri. Minta tolong dibacakan ya Mbak. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Manusia tidak hidup di dunia selamanya. Oleh karena manusia hendaknya senantiasa menabungkan ijriyah sebagai bekal umpan di akhir hayat kelak. 2. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia. Dalam kecuali Allah Maha Adil, setiap pembuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. 4. Kaum mukmin harus selalu hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus siap setiap saat menghadap kedatangannya. 5. Iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan di dunia. 6. Dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa galak ketentuan Allah dengan ikhlas. Baiklah, terima kasih ya Mbak. Baiklah, kita lanjutkan sampai dengan peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Ada yang tahu apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 38 dan juga Al-Quran Surat Yasin ayat 78 sampai dengan 79. Silakan nanti dicek ya di Al-Quran. Selanjutnya,
Yaumul Hasr atau Alam Mahsyar, ada yang tahu apa? Yaumul Hasr atau Alam Mahsyar yaitu hari ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 22. Selanjutnya, peristiwa di hari kiamat yang lainnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya atau dihisabnya amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk selama manusia hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah, amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 6 dan juga Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 25. Selanjutnya, peristiwa yang lainnya yaitu Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, yakni hari ditimbangnya amal perbuatan manusia agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan juga amal buruknya. Kemudian dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47 dan juga Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan 9. Selanjutnya yang terakhir peristiwa di hari kiamat yaitu surga dan neraka. Pasti adik-adik sudah tahu apa itu surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat dengan segala kenikmatan yang hakiki disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 9 ayat 8. Kemudian neraka. Neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Minta tolong untuk Mbak Adinda DR minta tolong untuk dibacakan ya Mbak. Perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Satu, melakukan sengaja pekerjaan yang positif dengan hari riang dan ikhlas. Dua, meneladani perilaku terpuji dari siapa tanpa memandang latar belakang dan misalkan dalam diri pribadi dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengalah dan segera berusaha memperbaiki karena Allah pasti akan membalasnya. Sudah. Baiklah, terima kasih ya Mbak Adinda DR. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, ada yang ingin ditanyakan tidak? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan bermain find picture atau temukan gambar. Jadi di sini ada gambar-gambar yang merupakan tanda-tanda dari kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Silahkan kalian sebutkan mana gambar-gambar yang termasuk dalam kiamat sugro. Yang termasuk apa, Bu? Gambar-gambar yang termasuk dalam kiamat sugro. Gunung meletus dan tsunami, Bu. Oh, tsunami. Gunung meletus, tsunami. Baiklah, gunung meletus, tsunami. Kemudian? Kematian. Ya, benar sekali ya. Jadi, dalam gambar ini yang termasuk dalam tanda-tanda kiamat sugro ada 3. Yang pertama yaitu gunung meletus, kemudian tsunami, dan yang terakhir kematian. Jadi, sisanya ini
termasuk dalam tanda-tanda kiamat kubro, yaitu ada turunnya Nabi Isa, kemudian ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israel, dan munculnya Dajjal. Baiklah, terima kasih ya yang sudah menjawab. Selanjutnya, Sama-sama. untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu ajarkan, Insya Allah. Ibu mau memberikan evaluasi. Pertanyaan yang pertama, hari akhir disebut juga dengan hari apa? Ada yang tahu? A. Hari kiamat. Kiamat. Baiklah, hari kiamat kita lihat ya. Ya. Very good, benar sekali ya. Jadi hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Selanjutnya, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan, ayo dinamakan apa? A. Reinkarnasi, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Ba'ats, D. Yaumul Mizan. Apa? Yaumul Ba'at. Yaumul Ba'ats. Setelah kita lihat. Ya, benar sekali ya. Jawabannya C. Yaumul Ba'ats. Benar. Selanjutnya, ini yang terakhir ya. Berikut merupakan dalil nakli hari kiamat, kecuali A. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2, B. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai dengan 6, C. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan 10, D. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10. Yang mana? Bismillah. D. 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 D? D apa B? D. D. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Ya. Baiklah, mari kita lihat. G. Benar sekali ya, Masya Allah, semuanya menjawab dengan benar. Jadi, adik-adik sudah paham materi yang Ibu ajarkan tentang iman kepada hari akhir. Karena semuanya sudah paham, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israel. Meyakini hari akhir ini tidak sekadar dalam hati saja atau bahkan hanya diucapkan secara lisan, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Baiklah, selanjutnya untuk tugas di rumah, silahkan nanti kerjakan soal-soal yang akan Ibu share di Google Classroom ya. Diperhatikan batas waktu pengumpulannya, karena yang minggu kemarin banyak yang terlambat ya mengumpulkannya. Kemudian pelajari juga materi beriman kepada qada dan qadar untuk pembelajaran kita pekan depan. Ya, Bu. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk malas belajar ya, adik-adik semuanya. Kemudian, siapa di sini yang mau masuk surga? Semua. Wah, ya semuanya mau ya masuk surga. Jadi, silahkan dipersiapkan amal-amal baiknya untuk nanti dalam menghadapi peristiwa-peristiwa di akhirat atau di hari akhir. Yang sholatnya masih bolong-bolong, segera dilengkapi ya, karena sholat akan dihisab pertama kali kelak di akhirat. Nah, terima kasih ya semuanya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.